Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan proses pembuatan sediaan cair berupa sirup parasetamol yang telah dibuat pada praktik teknologi dan formulasi sediaan solid dan liquid. Dalam formulasi ini, parasetamol dibuat dalam bentuk sediaan cair oral, yaitu berupa sirup agar mudah dikonsumsi, terutama oleh pasien anak-anak atau pasien pediatrik. Bentuk sirup dipilih karena memiliki rasa manis, mudah ditelan, dan memungkinkan pemberian dosis yang lebih fleksibel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa dengan kadar tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Penggunaan sukrosa sebagai basis sirup memberikan rasa manis yang kuat sehingga dapat menutupi rasa pahit saat aktif dan meningkatkan penerimaan sediaan terutama pada pasien pediatrik. Zat aktif yang digunakan dalam sediaan ini adalah parasetamol. Parasetamol dipilih karena memiliki efek analgesik dan antipiretik sehingga efektif untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang serta menurunkan demam. Selain itu, parasetamol relatif aman digunakan pada berbagai kelompok usia apabila diberikan sesuai dosis serta tidak menyebabkan iritasi lambung seperti beberapa obat pereda nyeri lainnya dari golongan antiinflamasi non-steroid. Dalam formulasi sirup ini, tantangan utama yang dihadapi adalah kelarutan parasetamol yang rendah dalam air. Oleh karena itu, penyusunan komposisi dan pemilihan bahan tambahan dilakukan secara cermat agar diperoleh sediaan yang tetap, jernih, homogen, dan stabil selama penyimpanan. Komposisi bahan dalam rancangan formulasi sirup parasetamol sediaan 100 ml ini yaitu sebagai berikut. Pertama, parasetamol digunakan sebanyak 2,5 gram sebagai zat aktif utama. Yang kedua yaitu sukrosa sebanyak 30 gram yang berfungsi untuk membuat larutan sirup simplex sebagai bahan basis sirup dan untuk meningkatkan viskositas sediaan. Ketiga, propilen glikol digunakan sebanyak 22,5 ml yang digunakan sebagai kosolven atau pelarut tambahan untuk membantu melarutkan parasetamol yang kelarutannya rendah dalam air. Keempat, yaitu natrium benzoat digunakan sebanyak 0,1 gram sebagai pengawet antimikroba untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama masa penyimpanan. Yang kelima yaitu asam sitrat monohidrat yang berfungsi sebagai pengatur pH sediaan agar zat aktif tetap stabil dan untuk menciptakan kondisi sediaan sesuai dengan kebutuhan proses formulasi. Yang keenam yaitu peri stroberi sebanyak 4 ml sebagai pemberi aroma, rasa, dan warna pada sediaan agar lebih menarik dan disukai oleh anak-anak, serta yang terakhir yaitu Aquades yang digunakan secukupnya sebagai pelarut dan pencukup volume sediaan. Pada formulasi sirup parasetamol ini digunakan propilen glikol sebagai kosolven atau pelarut yang menggantikan gliserin dan polietilen glikol yang umumnya digunakan dalam formulasi sirup parasetamol komersial. Propilen glikol sebenarnya juga sering digunakan dalam sediaan sirup parasetamol komersial, namun penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan gliserin dan polietilen glikol sehingga jarang digunakan sebagai pelarut tunggal dalam sediaan sirup parasetamol. Pemilihan propilen glikol pada formulasi ini didasarkan pada data studi preformulasi sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia yang menyatakan bahwa parasetamol memiliki kelarutan yang rendah dalam air namun lebih mudah larut dalam pelarut tertentu. Berdasarkan data tersebut, parasetamol diketahui larut dalam 40 bagian gliserol dan larut dalam 9 bagian propilen glikol. Data ini menunjukkan bahwa propilen glikol lebih efisien dalam membantu proses pelarutan parasetamol dibandingkan gliserin. Mengingat volume akhir sediaan yang dibuat adalah 100 ml, penggunaan gliserin sebagai pelarut parasetamol berpotensi memerlukan volume yang relatif besar sehingga dapat memengaruhi proporsi komposisi dalam formulasi. Oleh karena itu, gliserin tidak digunakan dan fungsi pelarutan parasetamol diprioritaskan menggunakan propilen glikol. Selain itu, polietilen glikol tidak digunakan karena keterbatasan ketersediaan bahan di laboratorium. Sebelum memulai proses pembuatan sirup parasetamol, terlebih dahulu disiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam pembuatan sediaan ini meliputi timbangan analitik, gelas ukur, gelas beker, penangas air atau water bath, batang pengaduk, mortir dan stamper, corong kaca, serta botol kaca sebagai kemasan primer. Sedangkan bahan yang digunakan disesuaikan dengan formulasi.
Setelah semua alat dan bahan disiapkan, selanjutnya ditimbang semua bahan tersebut sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Langkah pertama dalam pembuatan sediaan ini yaitu membuat sirup simplex dengan cara sekitar 45 ml Aquades terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius. Aquades hangat tersebut kemudian digunakan untuk melarutkan sukrosa sebanyak 30 gram di dalam mortir, lalu digerus hingga seluruh sukrosa atau gula larut sempurna dan membentuk sirup simplex yang jernih dan homogen. Setelah itu, larutan didinginkan hingga suhu sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius. Pada tahap berikutnya, yaitu paracetamol dimasukkan ke dalam mortir terpisah dan dilarutkan menggunakan propilen glikol sebanyak 22,5 ml. Campuran tersebut digerus hingga paracetamol benar-benar terlarut dan diperoleh larutan yang homogen. Selanjutnya, larutan paracetamol dituangkan secara perlahan ke dalam mortir yang berisi sirup simplex sambil dilakukan pengadukan terus-menerus agar kedua larutan tercampur merata dan tidak terbentuk endapan. Setelah campuran utama terbentuk, natrium benzoat sebanyak 0,1 gram dilarutkan terlebih dahulu dalam sekitar 1 ml Aquades hingga benar-benar larut. Larutan natrium benzoat kemudian ditambahkan ke dalam campuran sirup paracetamol. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH menggunakan indikator pH universal untuk memastikan pH sediaan berada pada rentang 4,0 hingga 5,0. Apabila pH masih berada di atas rentang tersebut, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan asam sitrat monohidrat hingga pH sesuai. Setelah pH tercapai, perasa stroberi ditambahkan secukupnya hingga diperoleh warna merah muda yang menarik serta aroma yang lebih disukai. Sediaan kemudian dipindahkan ke dalam gelas ukur, lalu ditambahkan Aquades hingga volume total mencapai 100 ml. Sirup paracetamol yang telah selesai diformulasi selanjutnya dimasukkan ke dalam botol 100 ml yang telah dikalibrasi sebelumnya dan diberi label. Kemudian sediaan disimpan dalam kemasan sekunder sebagai produk akhir.